Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin ma'asyiral muslimat rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Di pagi ini, di pagi Jumat yang merupakan hari yang paling utama, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat besar, yaitu nikmat iman dan Islam yang menjadikan kita umat yang besar. Dan pagi ini kita diizinkan pula untuk mendapatkan pahala yang besar, yaitu hadir di majelis yang hanya bisa diikuti oleh orang-orang yang besar. Besar keimanannya, besar harapannya pada Allah SWT, dan di akhirat nanti insyaAllah dapat pahala yang besar. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan salawat dan salam kita sentiasa pula tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sangat berharap mudah-mudahan di akhirat kita dibangkitkan dekat-dekat, sehingga kita pun diizinkan mendapatkan syafaatnya sampai kita masuk surga yang penuh dengan nikmat. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, selawat bersambung pula kepada Ahlul Bait, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang setia mengikuti jalannya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, masih berkaitan dengan an-nahyu an syai'in yusbihu alladhi qablahu fi syai' wa yufariquhu fi syai', yaitu tentang pembahasan tentang dua larangan. Dari satu sisi sama dengan sebelumnya, tetapi sisi lain berbeda, yaitu dua hal larangan yang dua-duanya bersifat umum, tapi yang satu lebih umum dari yang lain dari satu sisi, dan yang satunya lagi lebih umum dari yang lain dipandang dari sisi yang lain. Beliau mencontohkan kemarin dengan masalah larangan solat di 5 waktu. Kemudian dalam sisi lain ada pula perintah solat di setiap waktu. Di setiap waktu. Ditinjau oleh para ulama di sisi waktunya, jadi khusus, tapi di sisi salatnya, di sisi waktunya umum, di sisi salatnya
khusus. Lalu dilihat lagi oleh para ulama, ternyata salat-salat yang lazim, yang ada sebabnya, dan sebab itu selalu mengiringinya, melaziminya. Maka Nabi di situ memerintahkan untuk tetap sholat walaupun di waktu yang terlarang. Waktu yang terlarang. Lalu beliau mencontohkan tentang seseorang yang lupa sholat atau tertidur, tidak sholat, atau tersibuk. Akhirnya tersibukkan oleh perkara yang membuat dia lambat salat. Lalu beliau katakan, man adraka rak'atan qabla tulu'is syamsi faqad adraka subha. Siapa yang bisa salat 1 rakaat sebelum terbit matahari, maka dia sudah dianggap salat subuh pada waktunya. Dianggap salat subuh pada waktunya. Dengan syarat itu bukan karena dilalaikannya. Kalau lalaikan fawailul lil musallin. Ini tidak. Orang yang tadi terlupa atau tersibuk atau tertidur. Ya, tersibuk di sini bukan maksudnya tersibuk seperti kita sibuk main, sibuk ini bukan. Ada hal-hal yang memang tidak bisa ditinggalkan. Ya, tidak bisa ditinggalkan yang masuk dalam daruratul khamsah. Ya, 5 hal darurat berkaitan dengan agama. Ya, kalau tidak dikerjakan agama kita hilang. Kan? Berkaitan dengan nyawa, berkaitan dengan harta, berkaitan dengan kehormatan, dan berkaitan dengan akal. Nah, kalau sampai kepada bab itu, maka dianggap bab darurat. Misalnya dokter yang operasi diperkirakan 12 jam selesai, ternyata 14 jam masih terbengkalai. Nah, mungkin dia permisi dulu, maaf ya, saya pergi sholat dulu. Nah, bisa tuh. Sudah selesai, sudah dibelah kan, masuk waktu sholat. Waktu sholat tinggal setengah jam nih, kita tidak sempat lagi, maka dia tinggalkan dulu, boleh? Boleh Pak, boleh nak? Atau ganti shift dulu? Tidak ada. Jadi dia harus selesaikan, sebab berkaitan dengan nyawa orang. Nah, dalam kondisi seperti ini dia lanjutkan kerjanya ini. Bukan seperti orang yang rapat. Nah, nanti kalau tidak selesai, tidak cair besok pagi. Kan bisa diundur sebentar saja. Sah? Nah, itu kan bisa. Nah, kalau tidak cair besok pagi, mah besoknya lagi kan bisa cair. Betul kan? Tidak bisa juga besok. Bulan depan mau cair. Tidak bisa, itu masih bisa diundur itu semuanya. Jelas? Kecuali kalau tidak keluar, mati semuanya. Iyalah. Atau hilang akal semuanya. Gila semuanya. Itu mungkin. Tapi kalau hanya ini tidak masuk bab darurat. Ma'asyiral kiram. Nah, kemudian ketika Nabi mengatakan siapa yang bisa salat 1 rakaat sebelum terbit matahari, berarti kan otomatis rakaat kedua kapan dia laksanakan? Pas terbit matahari. Pas terbit matahari. Kalau masalah subuh kan dia belum sholat, jadi tidak ada masalah kan. Orang lain yang sudah, dia kan belum. Sekarang masalahnya dia melakukan rakaat kedua di pas terbit matahari, di waktu terlarang. Dianggap sah oleh Nabi SAW. Nah, di sini ulama mencatat ini karena ada sebab. Sebabnya apa tadi? Tertidur, terlupa, atau tersibukkan. Allah musta'an. Jadi kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah SWT. Demikian juga datang pula hadis dari Nabi SAW, dari Jubair bin Mut'im. Nabi berwasiat kepada Bani Abdul Muttalib dan Bani Abdi Manaf. Jangan kalian larang-larang orang solat dan tawaf di Baitullah, di mana? Di Ka'bah, kapanpun waktunya, siang atau malam. Nah, ini larangan melarang orang sholat di waktu kapanpun, di siang ataupun malam. Berarti termasuk waktu terlarang tadi. Nah, bertentangan 2 larangan.
Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, maka ditinjau pula dalil ini di sisi solatnya bersifat khusus. Karena solatnya apa? Solat di Baitullah. Sedangkan yang larangan tadi berlaku di semua tempat. Berarti kalau di Ka'bah boleh kapan saja. Ya, kapan saja. Dan ulama mengaitkan karena ketika orang tawaf diiringi dengan solat. Berarti ada lagi sebabnya. Ada lagi sebabnya. Maka dari situ diambil kesimpulan oleh para ulama. Salat lawazim. Solat yang bersifat lazim. Li sebab, karena ada sebab, maka keluar dari umumnya larangan salat di masa yang terlarang tadi. Sampai di sini kita kemarinnya. Wahadha yubayyinu annahu innama naha anil mawaqit allati nahana anis salah. نهى عنها عن الصلاة التي لا تلزم بوجه من الوجوه. Dari keterangan ini, maksudnya dari beberapa contoh yang dia sebutkan sebelumnya dari hadis-hadis Nabi, mulai daripada orang yang terlupa salat, lalu dia salat sebelum pas waktu terbit atau terbenam matahari, atau orang yang masuk masjid kapanpun dia masuk disuruh juga salat. Kemudian orang yang tawaf di Ka'bah, kapanpun dia tawaf, maka tak boleh dilarang salat, walaupun di waktu yang terlarang. Nah, dengan ini kita pahami atau jelas kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa Nabi melarang salat di waktu-waktu yang terlarang itu adalah, yaitu salat yang dilarangnya apa? Salat yang la talzamu biwajhin minal wujuh. Salat yang tidak mesti atau salat yang tidak lazim karena sebab tertentu. Fa amma ma lazima, adapun salat yang bersifat lazim, yaitu yang ada sebabnya, falam yanha anhu. Nabi tidak melarangnya. Setelah wudu, lazimnya salat kan? Namanya salat sunat wudu. Maka boleh salat di waktu itu. Salat tahiyatul masjid, lazimnya masuk masjid ada, lazimnya salat tahiyatul masjid. Ada orang meninggal, maka lazimnya disalatkan. Kapan disalatkan? Sebelum dikuburkan. Nah, mungkin disalatkan hari ini, 2 hari lagi baru kan tidak ada kan? Biasanya disalatkan lalu diangkat ke begitu. Pak Edi, habis salat itu disemayamkan dulu. Disimpan dulu. Nah, ya, biar dia hadirkan zikirin dulu. Dizikirin dulu selama 2 hari 2 malam. Nah kan? Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka boleh wasallal muslimuna ala janaizihim amatan ba'da al-asri was-subhi li'annaha lazimah. Orang-orang Islam dari dulu sampai hari ini menyolatkan jenazah mereka setelah salat subuh dan menyolatkan jenazah mereka setelah salat asar. Kan masih ada sampai sekarang. Masih ada. Di sini, apalagi di Masjidil Haram, masjid besar, Masjid Nabawi, yang hampir setiap waktu salat mesti ada salat jenazah. Ya kan? Hampir tak ada waktu salat kecuali ada salat jenazah, termasuk setelah asar, termasuk setelah subuh. Dan itu adalah waktu yang terlarang. Berarti dengan demikian ini termasuk salat yang ada sebabnya. Salat yang sifatnya lazim. Waqad dhahaba ba'du ashabina, sebagian dari sahabat kami, ya, siapa sahabat itu murid-muridnya maksudnya. Karena murid disebut dengan sahib, guru disebut juga dengan sahib. Ila anna Umar bin al-Khattab tafa ba'da subhi.
sebagian dari sahabat kami, baik gurunya ataupun muridnya, ya sini tidak sebutkan, tapi mungkin yang dimaksudkan adalah seperti Imam Malik rahimahullah atau selainnya, ila anna Umar bin Al-Khattab, dia bermazhab seperti yang terjadi anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu taala anhu tawafa ba'da subhi, tawaf di Ka'bah setelah subuh. Thumma nazara, kemudian beliau melihat. Falam yara syamsa tala'at, beliau tidak melihat atau beliau melihat matahari ternyata belum terbit. Dia dah selesai tawaf tapi matahari belum terbit. Harusnya dia lakukan apa? Ya salat. Harusnya dia salat subuh lagi. Dia sudah tawaf setelah salat subuh. Setelah salat subuh. Dan dia waktu itu khalifahnya. Dia disebutkan ketika disebutkan Umar, maksudnya adalah Umar di masa dia jadi khalifah. Dia tawaf setelah salat subuh. Thumma nazara, kemudian dia melihat. Falam yara syamsa qad tala'at. Ternyata matahari belum terbit. Sekarang misalnya kita lihat, matahari terbit belum? Berarti mau ngaji masih. Iya, kalau sudah tidak berhenti pasti bilang udah ya. Sama. Jadi dah terbit belum? Insya Allah 5 atau 6 menit lagi kan. Nah. Jadi lihat matahari belum terbit. Parakibah. Melihat matahari belum terbit, beliau langsung naik kendaraannya. Langsung naik kendaraan. Dulu kendaraan kan sampai ke Ka'bah. Ya, zaman itu orang sampai tawafnya pakai kendaraan. Pakai onta. Nah, boleh dulu tawaf. Berarti boleh tawaf pakai onta? Hah? Tidak boleh. Nabi tawaf masa berarti bilang tidak boleh. Nah, boleh tawaf pakai onta. Sekarang boleh tidak? Nah, sekarang bukan boleh syar'inya masalahnya, aturannya kan pakai onta. Bawa onta aja tidak boleh ke lapangan tuh kan? Terbayang Bapak tuh? Iya, tidak mungkin. Zaman itu bisa. Yang kedua, siapa yang bersihkan nanti? Jadi, kalau onta bahaya sekarang dibawa masuk masjid kan. Nah, jadi makanya tidak boleh. Dulu boleh masuk sampai ke masjid. Nah kalau itu boleh tidak tahu pakai helikopter? Hah? Hah? Masalahnya siapa yang mau? Yang kedua, mubazir nanti pakai helikopter. Yang ketiga tidak ada nikmatnya kan. Iya. Kemudian tidak akan boleh. Di mana antum tawafnya nanti? Iya, di jarak sekilometer di atas. Nah, andai-andainya, secara aturan, wallahu alam, boleh saja karena tawaf di atas kendaraan. Nah, tapi tolong jangan disampaikan, jangan dipatuakan itu. Nanti pada bertabrakan helikopter orang di atas nanti. Karena ruangnya terlalu kecil kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kecuali buat ring 1 kilo dari Masjidil Haram. Nah, kalau tidak nanti ribut di atas. Pada berterbangan nanti kain ihram orang dibuatnya. Kan terbayang bahayanya kan. Itu buka aurat semua nanti. Nah, jadi harus dari jarak yang jauh. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Umar radhiyallahu anhu langsung naik kendaraan karena kita melihat matahari belum terbit. Hatta ata Zatwa. Sehingga beliau berjalan sampai ke Tua. Maksud Tua sempat Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada berhenti di situ. Berhenti di situ untuk mandi, kemudian baru melanjutkan tawafnya di Baitullah. Wa tala'atis syams, kemudian terbit matahari. Fa'anakha fa shalla. Lalu beliau menghentikan ontanya, menambatkan ontanya dan salat. Salat apa tadi? Salat? Enggak, subuh sudah. Salat sunat tawaf. Nah, salat sunat tawaf. Nah, berarti ini juga dari apa yang dipahami oleh Umar. Salat sunat tawaf itu
Tidak mesti di tempat pas berhenti tawaf langsung di situ sholat. Nah, kalau gitu kan bahaya nanti kita injak-injak kita semua orang. Sebagian memaksakan di mana berhenti tawafnya di situ sholatnya. Nah, Umar lihat ternyata sholat tawaf itu tidak mesti di tempat kita selesai tawaf tadi. Justru beliau mengakhirkan malah sampai keluar masjid. Sampai ke situ. Nah, wallahu a'lam. Fanaha 'anis salati lit-tawafi ba'da al-'asri wa ba'da subhi. Maka Umar melarang orang salat sunat tawaf setelah asar dan setelah subuh. Sebelum terbit matahari. Berarti memahami zahirnya larangan pertama. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an salati ba'da subhi hatta tatlu asy-syams wa ba'da al-'asri hatta taghrub asy-syams. Hadis Abu Sa'id, hadis yang pokok di bab ini, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala, bahwasanya Nabi SAW melarang salat sunat. Tentu maksudnya salat sunat ya. Kalau salat wajib tidak dilarang. Salat sunat artinya orang yang belum salat, orang yang sudah salat. Nah, siapa yang salat setelah dilarang oleh Nabi salat sunat setelah subuh sampai terbit matahari, dan dilarangnya pula salat sunat setelah asar sampai terbenam matahari. Ini yang jadi pegangan Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau tidak sependapat dengan pendapat umumnya ulama jamaahir bahwasanya salat yang ada sebab dilakukan pada waktu yang terlarang. Bagi beliau tetap tidak dibolehkan. Kamanaha amma la yalzam minas salah. Dia samakan dengan larangan salat yang tanpa sebab. Pokoknya asal salat sunat tak boleh selepas subuh sampai terbit matahari dan selepas asar sampai terbenam matahari. Qala fa idza kana li Umar ay yuakhkhira as-salata lit-tawaf fa innama tarakaha li anna dhalika lah. ولأنه لو أراد منزلا بذي طوى لحاجة كان واسعا له إن شاء الله ولكن سمع النهي جملة عن الصلاة وضرب المنكدر عليها بالمدينة بعد العصر ولم يسمع ما يدل على أنه إنما نهى عنها للمعنى الذي وصفنا فكان يجب عليه ما فعل. نعم. Apabila Syafi'i berkata memberikan ulasan terhadap sikap Umar bin Khattab ini. Dengarkan baik-baik supaya nanti jangan marah pula pada Imam Syafi'i kok disalahkan ya Umar, memangnya Syafi'i itu siapa? Agak itu lagi kan. Saya ulang kembali. Kan sering kita dalam mengaji ini banyak yang baperan. Ketika kita bilang imam ini dalam bab ini salah, tentu orang bilang kamu siapa, gitu ya. Nah, sekarang kita bilang Umar dalam bab ini disalahkan oleh Imam Syafi'i. Jangan bilang nanti Syafi'i itu siapa dibanding Umar. Bab ilmu ini babnya lapang. Bab ilmu ini babnya lapang. Karena menyalahkan yang salah itu bukan menghina. Jangan salah tafsir. Ya, didhaifkannya hadis kita katanya. Memang hadis itu hadis antum aja. Hadis itu hadis Rasulullah, hadis kita bersama. Cuman yang antum jadikan dalil itu tidak sahih. Bukan karena hadis antum saya dhaifkan. Ini baperan sekali antum. Iya kan? Asal hadis kita didhaifkannya hadis dia Ini bukan mazhab. Hadis itu bukan mazhab. Hadis itu adalah tanggung jawab pada Allah. Mana yang sahih disahihkan, mana yang dhaif dhaifkan. Kalau antum bisa mengatakan dia sahih, ya silakan, tidak ada masalah. Ya jelas. Tapi kalau sudah memang terbukti tidak ada sanadnya, itu memang palsu dia. Jangan marah-marah pula dipalsukan. Antum yang memakainya. Kenapa pakai yang palsu? Ya kan banyak orang makanya. Memakai dalil-dalil yang tak bisa dijadikan dalil. Tapi ingat, lihat bagaimana Asy-Syafi'i rahimahullah dengan halus, tidak terasa dia menyalahkan. Jelas ya? Bukan kita.
Ya. Kalau kita kan enggak, siapa dia? Kan itu kan? Enggak, Imam kita Syafi'i lihat. Mudah-mudahan bisa kita tiru ya, tanpa terasa. Qala fa idza kana li Umar ayu akhir as-salata lit-tawaf. Apabila Umar boleh melambatkan salat tawaf. Salat sunat tawaf. Fa innama tarakaha li'anna dzalika lahu. Dia meninggalkan salat selesai tawaf langsung karena itu hak dia. Artinya salat sunat tawaf itu boleh dilakukan bukan harus di tempat selesai tawaf. Ya. Asalnya salat sunat tawaf itu dilakukan di belakang makam Ibrahim. Ini kok asalnya. Makam Ibrahim itu bukan makam ya. Ini tercampur sama orang Indonesia. Orang Wahabi itu larang-larang sholat di masjid yang ada kuburannya. Masjidil Haram aja ada makam di dalamnya. Ya, ada makam di dalamnya. Ya kadang-kadang orang ini kadang titel tinggi tapi dia tidak ngerti. Ada. Ini baru-baru ini ada pula dia menyalahkan seluruh ahli tafsir. Seluruh ahli tafsir sudah masa Ibnu Abbas sampai hari ini disalahkannya. Dia baca Al-Qari'ah. Kan diartikan oleh para ulama tafsir sebagai nama hari kiamat. Sah? Ini salah ini. Al-Qari'ah itu artinya pembaca perempuan. Jadi dia tidak bisa membedakan Hamzah dengan Ain. Jadi Al-Qari'ah dengan Al-Qari'ah. Nah, itu jelas ya. Jadi lucu-lucu kadang nih. Orang ini kalau tidak berbicara pada bidangnya, betul lah kata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, akan buat hal yang aneh, ajaib. Ia bikin kita ketawa sambil menangis kan. Ia ketawa memang lucu, tapi nangis karena kasihan gitu. Andainya dia tidak bicara dalam masalah ini kan, tidak tahu orang bahwa dia tuh tidak ngerti. Jadi kalau tidak ngerti jangan bicara. Itu lebih kurang ya. Tidak ngerti, diam aja lah. Macam saya kan tidak begitu ngerti politik, diam aja saya. Ya, kan diam aja saya kan. Nah sekali-kali aja ngomong. Jadi kaum muslimin dan muslimat bukan tidak ngerti, tidak ikut. Ya kayaknya kalau politik paham lah Pak ya. Masa Bapak tinggal di sini aja ngerti politik. Dia ada gaul di dunia internasional masa tidak paham. Rasanya tidak mungkin ya. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Apalagi sudah belajar juga ilmu politik. Nah, antum tidak tahu ya. Mau tengok nilai itu ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kan ada siyasatu syar'iyyah. Ada ilmunya. Yaitu politik syar'i. Kemudian politik konvensional juga kita baca. Dan juga kita dengar, kita lihat dan sebagainya. Cuman bukan semua orang yang tidak bicara politik lah otomatis tidak ngerti politik. Bahkan orang yang bilang tidak boleh berpolitik sering juga berpolitik. Gitu. Dia tidak boleh bicara politik tapi dia berpolitik. Macam-macam lah. Nah, kembali ke Umar. Jangan ke yang lain ya, fokusnya ke Umar. Umar radhiyallahu anhu ketika dia meninggalkan itu, fakana zalika lahu, itu hak dia. Karena tidak wajib kan? Salat sunat tawaf tidak wajib. Kana zalika lahu. Wa li'annahu law arada manzilan bi zitwa li hajah. Kana wasi'a lahu insyaallah. Bahkan kalau seandainya dia ingin untuk untuk singgah di Zitwa karena ada kebutuhan, kana wasi'a lahu insyaallah, maka itu juga masalahnya lapang. Tidak ada yang dimasalahkan karena sholatnya juga sunat. Dan dia boleh lakukan di tempat manapun. Walaupun asal sunnahnya di belakang makam Ibrahim. Tapi makam bukan makam. Tapi tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah dulu. Walakin sami'an nahya jumlatan anis salah. Cuman Imam Asy-Syafi'i mendengar larangan salat secara global. Secara global. Dia mendengar Nabi secara mutlak melarang salat setelah subuh sampai terbit matahari.
dan melarang salat sunat setelah azhar sampai terbenam matahari. Ini yang didengarnya. Sampai beliau wa darabal munkadira 'alaiha bil madinati ba'da al-'asr. Bahkan dia pernah menghukum mencambuk orang gara-gara salat selepas asar di Madinah. Untung Bapak tidak tinggal bersama Umar. Ini orang-orang yang pikirannya leneh. Ini kalau sempat masa Umar kena pukul kepalanya sampai sama apa dah sama korma apanya tandan ya sama tandan korma diambil kormanya tandannya dipukulkan kepalanya sampai sembuh. Iya ada orang yang udah mulai-mulai nyeleneh masa itu ketika, masih ingat Sabit At-Tamimi ketika dibilang tidak masuk akal saya bagi-bagi ayat mah biar masuk di toko dulu macam gas yang tidak mau keluar dulu makanya di toko dulu apa namanya pangkal gas itu kan itu kan ada kan diguncang dulu kayaknya ini perlu ditokok dulu baru connect dia. Nah akan ada begitu atau koil mobil yang sudah agak lama kalau mobil menghidupnya biar starternya hidup dipukul dulu nampaknya. Jadi orang itu dipukul sama Umar. Nah ini al-munkadir salat dia sunat setelah asar. Nah supaya jadi pelajaran bagi yang lain karena kan kalau sudah dihukum ada apa namanya sesuatu yang bersifat momentum kan. Oh hati-hati jangan salat sunat sebelum asar kenapa? Kena nanti kayak munkadir gara-gara salat sunat. Berarti kalau begitu ikhwan kaum muslimin ya kalau ada apakah mungkin ya kenapa kena hukum gara-gara buat taat ya tidak mungkin cuman masalahnya Anda melanggar syariat paham sih jadi membuat sesuatu yang dilarang apakah mungkin itu kan amalan taat seperti ada yang sholat sunat selepas subuh di Masjid Nabawi juga terlihat oleh Sa'id bin Musayyib. Ya, ini karena kalau Umar yang menegah kan tak ada yang berani melawan kan. Tapi ketika menegah itu seorang alim, Sa'id bin Musayyib ulama besar Madinah, dia lihat orang salat sunat setelah subuh. Dia lain mengatakan dia salat sunat subuh lebih dari 2 rakaat. Lalu ketika dilarang oleh Sa'id bin Musayyib, ya fulan, wa hadhihi salat, ini salat apa pula? Bukan dia menjelaskan ini salat ini bukan. Dia paham ini pengingkaran kan? Maka dia balas pula. Syekh, memang Allah akan siksa saya gara-gara salat katanya. Nah kan itu kan bahasa kita sekarang. Kan ini baik masa dilarang. Ya semua sebab enggak boleh kan itu. Iya. Kata Musayyib la yu'azzibuka Allahu 'ala shalah. Allah tak akan siksa kamu gara-gara salat, lakin yu'azzibuka 'ala mukhalafati sunnah. Kamu disiksa Allah karena menyelisih sunnah Nabi SAW. Ada dalilnya? Iya ada. Ada enggak dalilnya? Apa itu? Wa man yushaqiqir rasulah min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masirah. Apa artinya Pak? Siapa yang mendurhaki Rasul setelah terang baginya petunjuk. Kan jelas petunjuk Nabi ini. Jangan sholat waktu ini kan jelas kan? Nah, lalu wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Lalu diikutinya jalan yang tidak ditempuh orang-orang beriman. Siapa yang dimaksud di sini? As-sahabah. Jalan orang-orang beriman masa itu adalah sahabat. Sahabat tidak melakukannya. Lalu antum melakukan. Berarti mengikut jalan selain jalan orang beriman. Nuwallihi matawalla. Kami buat dia suka apa yang dia lakukan itu. Artinya berpaling ke tempat dia berpaling. Makanya dia susah meninggalkannya. Karena itu terus merupakan azab di dunia. Ada azab di balasan di dunia. Dia lebih menyukai itu daripada yang jalan orang beriman. Habis itu wa nuslihi jahannam. Nanti akan kami masukkan dia dalam neraka wa jahannam. Berarti terancam enggak? Terancam. Makanya Sa'id Musayyib bilang, iya, Allah tak akan siksa kamu gara-gara salat, tapi akan menghukummu gara-gara melanggar sunnah Nabi SAW. Jelas? Nah, Umar radhiyallahu anhu menghukum orang ini karena menurutnya melanggar sunnah.
Karena dia sholat selepas asar. Nah, walam yasma' ma yadullu ala annahu. Nah, walam yasma' ma yadullu ala annahu innama naha anha lil ma'na alladhi wasafna. Dia tidak mendengar dalil seperti yang kita sebutkan. Bahwa sesungguhnya yang dilarang Nabi itu adalah salat-salat yang tanpa sebab seperti yang sudah kita jelaskan. Berarti Umar bisa tidak sampai kepadanya sebagian hadis? Terjadi khilaf. Iya, ini contohnya. Ini contohnya. Umar bisa saja sebagian hadis belum sampai kepadanya. Berarti kalau Umar yang bersahabat dengan Nabi, sahabat paling dekat dengan Nabi, bisa saja tersembunyi baginya sebagian ilmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan Pak Profesor Umar yang baca hadis? Apa? Yang baca hadis kadang-kadang di tampaknya caplo-caplo pas butuh tentang masalah ini ambil cari hadisnya. Pas masalah ini cari hadis ini. Ya, belum lagi ini hafal yang tadi sudah lupa pula. Nah, Umar yang dekat dengan Nabi SAW bisa luput daripadanya. Dan itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Jelas ya? Maka kata Imam Syafi'i kana yajibu alaihi ma fa'al. Maka wajib baginya mengerjakan apa yang dia ketahui. Wajib baginya mengamalkan apa yang dia ketahui, yang dia kerjakan. Itu yang dia tahu. Makanya selesai tawaf, dia tidak langsung salat. Karena belum terbit matahari. Karena itu yang sampai kepadanya. Jelas? Jelas tidak? Ini kata siapa? Kata Imam Asy-Syafi'i. Terasa enggak dia menyalahkan Imam Umar? Enggak terasa. Bisa enggak Bapak buat kayak gitu? Ya, ya buatlah Ustaz Dasman. Nah, gitu kan. Mengamalkan apa yang dia ketahui. Mungkin belum sampai kepadanya hadis yang sudah kita ketahui. Kan? Oleh sebab itu, maka itulah yang harus dia lakukan. Karena seseorang mengamalkan apa yang dia ketahui. Ada enggak terasa dia menyalahkan? Enggak. Cuman dia menyalahkan apa tidak? Dia menyalahkan. Itu yang kalau bisa, lakukanlah seperti itu. Itu yang kita tidak bisa kadang. Itu yang kita tidak bisa. Kalau tidak sempat menyalahkan orang itu dengan membukanya, senampak-nampaknya, tidak puas hati ini. Yang tidak puas hati ini. Allah musta'an. Makanya sekali lagi kita belajar pada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Makanya sebagaimana juga Nabi SAW ketika menyalahkan dulu orang, jarang dia sebut nama. Nama. Kita belum jelas lagi salahnya, namanya sudah kemana-mana. Lalu dikatakan ini adalah metode ahli sunnah. Padahal adalah metode ahli sana. Bukan ahlu sunnah. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau saya tanya sekarang udah paham Pak? Udah paham? Alhamdulillah. Ya memang tahu juga Bapak waktu habis. Ya, kalau sudah habis waktu langsung. Nah, kita sambung lagi Pak. Kita tambah dikit lah. Nah, biar kan masih berkaitan dengan perkataan Imam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa yajibu ala man alima al-ma'na alladhi naha anhu wal ma'na alladhi ubihat fihi anna ibahataha bil ma'na alladhi abaha fihi khilaful ma'na alladhi naha fihi anha. Kama wasaftu mimma rawa Aliun an Nabi sallallahu alaihi wasallam min nahyi an imsaki luhumid dhahaya ba'da thalas yasmi an-nahya wa lam yasma' sababan nahyi.
Ini agak bacanya udah payah, Pak. Lagi memahaminya. Nah, lanjut aja tuh besok aja. Lanjut, nah, iyalah. Siap-siap lah, nggak sedikit. Mewajib bagi orang yang mengetahui. Al-makna alladhi naha anhu, makna yang dilarang oleh Nabi. Kalau mulai bingung tuh. Yaitu sebab yang karenanya dilarang sholat itu oleh Nabi. Wal makna allazi ubihat fihi, dan makna yang dengannya dibolehkan sholat pada waktu itu. Paham? Karena ada sebab. Ini ada sebab, ini tanpa sebab. Anna ibahataha bil makna allazi abaha fiha khilaful makna allazi naha fihi anha. Bahwa dibolehkannya salat dengan sebab yang karenanya dia bolehkan berbeda dengan makna yang karenanya dia larang salat padanya. Dah, paham? Bilang aja paham, biar cepat selesai. Nah. Anna ibahat afwan kama wasaftu mimma rawa aliyun afwan. Seperti yang sudah saya jelaskan. Maknanya adalah orang yang mengetahui makna, salah satu dari makna tadi, lalu dia mengamalkan yang itu. Tapi bagi yang tahu bahwa ada makna lain yang berbeda dengannya, maka dia amalkan lebih dari yang diketahui oleh yang pertama. Maknanya, Umar radhiyallahu anhu tahu makna umum, bahwa dilarang sholat pada waktu-waktu itu. Maka itu yang diamalkannya. Lalu yang lain mengetahui makna lain yang tidak diketahui oleh Umar, maka dia amalkan. Maka Umar, karena dia tahu makna mutlak, makna umum, maka dia tidak sholat. Tapi yang lain, yang tahu makna khusus, maka dia sholat di waktu itu. Maka masing-masing mengamalkan sesuai yang dia ketahui. Nah, sekarang kita sudah mengetahui atau belum? Sudah. Maka kita amalkan kedua-duanya. Yaitu, saya tidak sholat di waktu-waktu terlarang. Kecuali yang kondisinya disebutkan dalam hadis tadi. Ada sholat lazim. Yaitu sholat sunat wudhu. Berwudhu saya selepas asar. Maka saya sholat sunat wudhu. Atau saya masuk masjid selepas asar. Maka saya sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau saya sudah dalam masjid, tidak boleh. Bukan tidak perlu, tidak boleh. Tidak boleh. Jelas, Pak? Kecuali, oh ternyata saya belum sholat zuhur tadi. Sholat waktu itu. Ada sebab. Dah, jelas, Pak ya? Nah, mudah-mudahan cepat selesainya. Mimma rawa aliyun an Nabi SAW minan nahi an imsakin, seperti yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Ali hanya tahu larangan larangan menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Maka dia lakukan itu. Dia tidak bolehkan orang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Apa sebab? Yasami an-nahya wa lam yasma' sabab an-nahyi. Dia hanya mendengar larangan, tapi tidak mendengarkan sebabnya. Tapi Aisyah yang tahu sebab larangan itu, maka dia katakan itu dulu. Karena waktu itu orang datang ke Madinah butuh makanan. Nah, sedangkan sekarang orang sudah pada berkecukupan semua, maka boleh disimpan sampai kapanpun. Bahkan masih ada juga yang korban tahun lalu masih ada. Ini keterlaluan pula ini. Ya kalau masih ada bagikanlah, Pak. Ya kalau masih ada jangan disimpan-simpan lagi. Nanti sampai tahun depan, waduh, yang tahun depan aja masih ada, Pak, katanya. Nggak usah lagi dibagi. Salah sendiri. Kan masih banyak orang yang butuh kan. Ya kalau memang tidak bisa dimakan, masih banyak tetangga-tetangga kita yang masih butuh dagingnya. Antar aja ke situ. Kalau malu ngantarnya udah masak, mentah, ini daging apa nih? Korban 2 tahun yang lalu. Jangan bilang. Masak aja. Ya, kalau sudah masak pasti tidak nanya lagi orang. Sah?
Kalau sudah diantar rendang, nanya lagi daging apa ini, dari mana? Kan enggak kan? Tapi kalau masih mentah ditanya itu, ini kayaknya mirip dengan daging yang saya terima. Jangan-jangan kartu masih ada di situ kan? Ini dasar bapak ini pasti banyak menerima korban dari berbagai tempat. Nah, subhanallah. Nah, jadi Ali radhiyallahu anhu tak mendengar sebab tadi. Maka dia buat larangan secara umum. Tidak boleh menyimpan daging korban lebih dari 3 hari. Tapi yang lain mendengar sebabnya, maka mereka katakan bila terjadi sebab seperti masa itu tak boleh disimpan. Misalnya sekarang orang di Palestina ya sedang dalam kondisi kurang makanan. Lalu orang berkorban, tidak boleh simpan, Pak. Semuanya harus dibagikan dan dikonsumsi. Karena yang adanya tidak cukup, apalagi disimpan pula. Tapi kalau dalam kondisi kita hari ini, Masya Allah, Alhamdulillah, ya Pak kan tidak habis Bapak sekali. Ya bagian Masjid Zaid aja tidak habis 5 harian, ya kata, maka boleh disimpan. Tidak mungkin pula setiap hari makan daging terus, ya kan? Yang tidak tiap hari makan daging dah begini bentuknya, apalagi setiap ya ini banyak makan spermi aja kadang kan. Allah musta'an. Qala fa in qala qailun faqad sana Abu Sa'id Al-Khudri kama sana'a Umar. Nah, tapi ada yang berkata, Abu Sa'id Al-Khudri perawi hadis sama yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh Umar Ibn Al-Khattab. Bagaimana cara menjawabnya? Qulna wal jawabu fihi kal jawabi bi ghairihi. Jawabannya sama dengan yang lain. Hujjah tetap pada apa yang diriwayatkan, bukan pada apa yang dia amalkan. Ya, hujjah pada apa yang diriwayatkan, bukan pada apa yang dia amalkan. Insya Allah kita sambung lah besok aja. Ya kan ada janji tadi Pak. Sudah paham kita berhenti. Dah walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.